Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Study with Afif. Kali ini kita lanjut soal pembahasan yang berbeda dari video sebelumnya, yaitu tentang mengenai Proxmox VA atau PVA. Jadi Proxmox Virtual Environment. Jadi Proxmox adalah sebuah virtual environment di mana yang bisa kita lihat dari sini, dari deskripsinya, yaitu virtualization platform yang didesain untuk provisioning hyper-converged infrastructure. Dalam artian, dia itu adalah platform bagi kita yang didesain untuk nge-provisioning atau nge-provide, menyediakannya sebuah layanan virtual machine ini dengan berbasis ya bisa dibilang hyper-converged infrastructure gitulah. Agak jelimet untuk bahasa Indonesianya. Nah, di sini saya juga mau kasih tips dan trik bagi teman-teman untuk men-setup sebuah Proxmox di dalam sebuah VirtualBox. Nah, yang pertama-tama teman-teman harus siapkan dulu VirtualBox-nya. Nah, untuk sebelum sampai ke sana, kita mau lihat sebuah gambar secara umum dari sebuah Proxmox. Nah, ini kita describe bahwa ini adalah sebuah Proxmox. Oke. Nah, di dalam Proxmox ini kan besar banget sih, virtual environment. Anggap ini environment Prox sebagai ya maksudnya sebuah wadah ya, karena environment. Nah, di Proxmox dia menyediakan layanan yaitu berupa virtual machine. Nah, ini yang nanti dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang mendatang. Nah, dalam sebuah Proxmox sendiri itu ada yang namanya istilah LVM. LVM ini adalah Linux Virtual Machine. Karena Proxmox sendiri ialah kernelnya berbasis sebuah Linux. Nah, ini ada describe juga. Dia adalah based on Debian dan digunakan untuk kernel dari sebuah modify dari Ubuntu. Jadi bisa dibilang Proxmox kernelnya Linux juga, macam teknologi kontainer yang kita coba di sebelumnya, yaitu Docker maupun versi orchestrator yang besar itu yaitu Kubernetes. Terus nih ya kan ada LVM nih. Nah, kita hapuskan. Nah, di dalam Proxmox kita bisa mencetak berbagai virtual machine secara sesuka kita dan juga lebih praktis dan lebih gampang untuk nge-provide atau menyediakan sebuah virtual machine ini. Selain dia itu mudah, environment-nya itu ada, yang kedua adalah tipikalnya Proxmox ini adalah web based. Jadi kita tinggal buka web browser aja, kita panggil sebuah Proxmox yang kita udah setup. Terus jangan lupa dipanggil di portnya Proxmox, yaitu dia memakai port 8006. Nah, kayak gini. Oke. Contohnya itu kayak gitu. Tanpa basa-basi, kita lanjut untuk pembahasan sebuah Proxmox di dalam VirtualBox, atau kita bisa kita fixkan untuk video kali ini
kita adalah nge-remix dari video saya mengenai Proxmox yang sebelumnya pernah kepotong sih. Nah, Proxmox itu kita bisa set di virtual machine juga, teman-teman. Untuk sebagai mendemonstrasi sebelum kita mencoba ke dalam server. Nah, nantinya kita kalau untuk kebutuhan dalam sebuah industri pekerjaan, entah itu IT infra maupun sistem administrator, itu biasanya langsung setup di perangkat server. Untuk kebutuhan untuk menyediakan atau provisioning sebuah virtual machine. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kita bisa baca di sini untuk prerequisite-nya, terus kegunaannya dari sebuah nest container, dan juga banyak istilah-istilahnya kayak LXC, Linux container, terus virtualized Proxmox, terus ada juga nested dan lain sebagainya itu. Nah, teman-teman bisa baca kalau emang benar untuk prerequisite sama tipe-tipe yang dijelaskan pada dokumentasi ini itu benar semua. Mulai dari Proxmox-nya itu tipenya Linux ya, versinya itu apa, dan yang disarankan memori dan storage-nya. Nah, di sini saya membuat sebuah versi hampir sama kayak dokumentasi official, tapi setelah saya coba sebelum video saya saya record ini, itu pernah mengalami kejadian kegagalan. Salah satunya adalah bagian network ini. Karena di mana VirtualBox itu tidak nge-provide sebuah network mengasih sebuah NIC, nantinya akan dia mengambil sebuah IP pada host agar si VM-nya itu dapat IP. Nah, ternyata kalau pakai NAT tidak bisa. Itu saya nanti jelaskan waktu step by step kita setup aja. Nah, terus yang disarankan juga storage ini kurang besar kalau dari dokumentasi official. Itu aja sih. Nanti selebihnya kita ikuti dari sebuah step by step yang saya buat di sini. Teman-teman perlu siapkan terlebih dahulu adalah virtual box-nya teman-teman, dan pastikan teman-teman punya 2 adapter. Nah, sebelum Rana ke sana saya jelaskan dulu sebelum kita masuk ke virtual box-nya. Sebenarnya kalau di Windows kita mempunyai sebuah yang namanya ini virtualization di BIOS. Kita full screen kan. Nah, anggaplah kalau kita masuk ke BIOS kan kayak gini. Nah, pada menu security nanti teman-teman klik bagian virtualization. Setelah itu pastikan di virtualization teknologi ini, entah itu Intel atau AMD, itu pastikan di enable, jangan di disable. Karena itu mungkin kalau kita mengalami setup sebuah Proxmox ada warningnya gitu. Nah, itu berpengaruh. Kurang lebih kayak gitu. Terus sebelum itu baru. Nah, ini saya bikin prerequisite versi saya karena saya udah coba sebelumnya. Terus setelah itu, teman-teman harus cek di control panel. Di bagian ini, turn Windows feature on or off ya. Jadi sebenarnya kan saya mempunyai WSL ini. Nah, mumpung WSL saya udah nonaktif ya, karena saya sudah nonaktif. Dimana sebelumnya itu membutuhkan 3 teman-teman. Ada Hyper-V, yaitu dimana Hyper-V adalah buat untuk virtualisasi versinya Windows.
ada 3, Hyper-V, terus ada juga Windows Hypervisor Platform sama Virtual Machine Platform. Nah, di antara 3 ini ada yang salah satunya masih saya checklist waktu itu. Nah, itu disarankan di unchecklist dulu kalau teman-teman mengaktifkan WSL 2. Karena nanti tabrakan, karena kita lebih fokus ke VM untuk penggunaan Proxmox. Jadi Hyper-V kita nonaktifkan gitu. Nah, tanpa lama-lama kita buka dulu VirtualBox-nya dan pastikan teman-teman harus set yang pertama host only adapter dengan IP defaultnya dia 56 ya, .1. Untuk NAT ini terserah sih, bisa diubah gak apa-apa. Untuk segmennya anggap aja kita coba yang segmen 10 titik ini, apply. Oke, ini sukarela aja sih. Nah, yang saya maksud adalah di adapter 2 ini kita menggunakan masih tetap NAT, cuma kita NAT-nya adalah NAT network. Di mana NAT network ini dia memberi sebuah IPv4 prefix alias yaitu memberi sebuah kelas IP yang dimana dia menyediakan DHCP server bagi si interface NAT network ini daripada adapter NAT yang tidak jelas keberadaan DHCP-nya, jadi tidak dapat IP gitu. Nah, sebelumnya saya kesalahannya itu dari situ. Nah, habis itu baru kita ini sorry salah. File terus kita new karena kita buat Proxmox ya VM. Terus ISO-nya kita arahkan ke ISO-nya Proxmox yang versi 7 dulu ya. Nah, nanti kita bikin di video lain di Proxmox versi 8. Cuma kita lihat setup-nya seperti kayak gini, cuma saya minimalisir untuk penjelasannya. Karena penjelasan kita fix dari versi ini aja. Setelah itu kita bikin part 2, saya bikin part 2 untuk melihat mungkin ada kelebihan dari versi 8 atau gimana fitur-fiturnya, gitu aja sih. Oke, setelah itu Linux. Jangan lupa untuk yang dipilih adalah versi Debian 64 bit, benar. Ini biarin. Nah, ini hardware-nya. Kalau di prerequisite dokumentasi official, dia menyarankan 6 MB. Nah, sebenarnya kalau dalam tanda kutip, itu rekomendasinya adalah 4 MB sampai 8 MB. Nah, diambil tengah-tengahnya. Di 6 MB, 6144 MB ya. Untuk prosesornya jangan lupa kita pakai yang 2 core. Karena ini besar sekali nih Proxmox. Terus ini jangan di enable, EV-nya biarin. Nah, ini untuk storage karena kita memakai tipe format VDI atau Virtual Disk Image, biarin kayak gini. Nah, yang disarankan adalah di atas 20 GB. Nah, sedangkan kalau di dokumentasi official dia menggunakan sekitar ini, teman-teman. 8 GB kan kurang kan ya. Nah, makanya kita pakai versi saya 2 GB. Oke. Finish. Oke, bentar saya pause dulu. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita running, alangkah sebaiknya kita melihat setting dulu karena belum sepenuhnya kita mengikuti prerequisite yang saya buat. Mulai dari general, ini biarin. Terus sistem, base memory,
Oke. Nah, ini chipsetnya kita ganti IC-H9. Terus prosesornya 2 core benar. Nah, jangan lupa kita enable fiturnya untuk PHE atau Physical Address Extension ya. Dan juga NIC, VG, or AMD gitu. Alias untuk extended feature untuk virtualisasi ini. Biar tidak ada warning-warning gitu loh waktu setup Proxmox. Terus untuk para virtualization interface kita buat dari default ke KVM. Karena base-nya dari sebuah Proxmox adalah Linux, maka kernel Linux itu biasanya dengan dia menggunakan KVM untuk virtualization-nya. Terus jangan lupa enable NAS packing, benar. Ini biarin display-nya. Oke. Storage, ini benar sih. Dan kita tidak mengoprek apapun. Terus disable aja audio karena buat apa gitu ya, audio disable aja. Nah, ini yang paling krusial teman-teman, yaitu set sebuah networknya. Jangan lupa ubah untuk host only adapter, dan ini menuju ke adapter internetnya host only. Terus ini by default, ini jangan lupa allow all, kabel connected biarin. Nah, kita enable untuk adapter 2. Terus kita ganti ke network name. Nah, terus ini by default allow all, jangan lupa kabel connect. Klik OK. Oke, benar semua ya. Oke, saya jelaskan untuk penggunaan dari network ya sebelum kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Nah, dari diagram ini kita jelaskan dulu. Nah, ketika Proxmox dia memiliki sebuah VM ya ini di dalamnya. Nah, saya mau akses di web browser 8006. Nah, ini diakses di host, dia bakalan menggunakan IP host only aja, udah cukup. Nah, sedangkan ketika yang di dalam Proxmox ini adalah VM, karena kan Proxmox itu menaungi ya, mewadai sebuah VM di dalam environment-nya. Nah, sedangkan yang di dalam ini, yang kecil-kecil ini, dia yang membutuhkan sebuah akses internet. Ini internet lah ya. Nah, bagaimana untuk mengakses ke situ? Nah, maka kita buatkan jalur sebuah adapter 2 itu agar adapter 2 ini mengakses sebuah VM di dalam Proxmox-nya bisa dapat internet maupun si Proxmox-nya. Sedangkan IP host only adalah dikhususkan untuk IP untuk melihat secara centralized untuk ngatur sebuah web base-nya si Proxmox-nya ini di port 8006. Itu aja sih. Oke, kita klik start di sini. Kita tunggu. Sambil menunggu kita buka CMD juga. Persiapan. Saya pause dulu. Oke, lanjut. Nah, ini baru kita mulai install Proxmox-nya. Nah, seperti kayak gini. Bisa lihat ya. Nah, nanti kalau semisal kita pakai adapter NAT yang biasa, pasti akan bermasalah bagian di DHCP-nya tersebut. Jadi kita klik agree.
seperti biasanya pada umumnya kita setup kayak gini. Terus sesuaiin aja untuk negaranya teman-teman. Next, sama passwordnya. Nah, di sini karena interface yang untuk khusus Proxmox kita pakai INP 0S3 karena itu interface-nya bagi host only ya. Karena nanti network-nya saya khususin untuk buat si VM-nya di dalamnya. Kayak gini kira-kira. Terus ini ganti. Ganti 10. Menang 1. Biarin DNS-nya. Install. Oke, kita tunggu. Saya pause dulu. Oke, ini udah rebooting. Oke. Terus kita remove this. Kita matiin dulu. Kita start ulang. Oke, saya pause dulu. Oke, kita ngebooting ke Proxmox-nya. Kita tunggu aja. Seperti biasa, login dari operating system Linux maupun ini di dalam Proxmox ya, hampir sama. Oke, ini bisa kita cek di web browsernya, IP-nya ini. Sebelum ke sana kita masukin dulu. Coba install ke IP-nya 56.10. Masukkan passwordnya. Oke, kita masuk. Kita lihat IP A. Oke. Kita cek di sini, harusnya bisa. Kita pakai 10. Oke, advance. Karena dia kan pakai self certificate gitu ya, SSL. Terus kita masukkan root. Nah, passwordnya sesuai. Oke, berhasil teman-teman kita setup sebuah Proxmox. Nah, yang jadi PR adalah kita udah berhasil di Proxmox, tapi belum ke sini VM. Karena kita yang memerlukan VM ini untuk disediakan di environment Proxmox-nya. Ibarat kata wadah udah ada, cuma isinya belum ada. Nah, sebelum kita lanjut ke lebih dalam lagi mengenai si Proxmox, yang perlu ketahui teman-teman adalah bagian umumnya di Proxmox ini. Yang pertama-tama, saya minimize sedikit di bawahnya ini, tes, oke. Terlalu berlebihan dikit. Oke, di sini ya.
Untuk bagian summary, biasanya itu adalah menampilkan sebuah hal dari cluster, data center, maupun hal umumnya di virtual mesin pada sebuah Proxmox ini. Nah, ini kita bisa kelihatan bahwa yang pertama adalah nodes. Nodes itu apa ya? Bisa dibilang device. Kan Proxmox juga dia ditaungi oleh fisik satu kan. Ya, dia kebaca satu. Oke, di sini kita bisa lihat. Nanti kita waktu membuat sebuah virtual machine, terus ibarat dia itu power off, maka dia adalah statusnya ini nanti offline gitu. Nah, kita bisa lihat dalam detailnya itu resource-nya teman-teman, seperti CPU, memory, storage. Nah, layaknya monitoring tools. Nah, ini kan include soalnya satu environment. Apalagi ini adalah open source yang bikin kita itu mempermudah untuk memakai sebuah Proxmox ini ke dalam job kita yang sebagai IT infra maupun sysadmin gitu. Nah, kita bisa kasih notes mungkin kata-kata apa gitu di data center ini, ataupun kita bisa create cluster teman-teman di sini. Nah, itu cluster apa yang mungkin bla 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 gitu ya. Ya, kita coba kasih cluster namanya cluster Proxmox gitu aja. Ini kan cuma satu doang. Ketika kita mengaktifkan sebuah lainnya data center, pasti kan servernya kan banyak. Nah, itu kita bisa nge-link ke semua beberapa server itu menjadi sebuah cluster. Karena cluster by deskripsi adalah sekumpulan perangkat yang menjadi satu kesatuan. Oke, itu. Kan nggak bisa ini, harusnya lebih dari 2. Terus ini ada OpenChat. Nah, ini mungkin third party ya dari Proxmox. Saya kurang paham juga, tapi banyak yang untuk berkecimpung tentang dunia ini biasanya ada lah, kayak kalau baca-baca itu ada chat juga, kurang tahu juga sih. Terus kita bisa baca dokumentasinya Proxmox sendiri di sini untuk mungkin apa namanya mengintegrasi mau mendeploy sebuah high availability di dalam Proxmox, terus pakai cluster manager ya kayak tadi itu. Terus ini tentang mengenai firewall di Proxmox atau PVA firewall dan lain sebagainya. Ini ada backup sama restore. Ini ada storage replication, yang dimana replication kan ada master slave gitu ya. Oke, itu sekedar dokumentasi dari sebuah Proxmox saja. Bisa teman-teman ulik lebih dalam lagi. Di sini ada storage. Nah, untuk storage kita bisa klik dua nih di Proxmox-nya atau PVA-nya. Dia dibagi dua teman-teman, ada LVM atau Linux Virtual Machine ataupun di lokal. Nah, ini sama sebenarnya. Cuma yang membedakan adalah kita waktu mengupload sebuah ISO, yaitu di dalamnya ini adanya di bagian lokal. Nah, kita coba aja untuk mengupload. Nantinya kita mau setup sebuah, misal salah satu contoh Debian yang net install versi 11 atau Bullseye. Kita upload. Belum kita setup, cuma upload aja, masihan. Oke, dan statusnya berhasil. Nah, ini udah kita upload dalam sebuah Proxmox, teman-teman. Nah, terus di sini yang jadi masalah adalah di Proxmox-nya kita tidak bisa nge-ping sebuah internet. Nah, kayak gini. Ini karena kita belum ngeset sebuah NAT network-nya, teman-teman. Yang bikin sebuah
kita nggak bisa mappingnya. Untuk host only kita bisa 56.1. Nah, untuk Proxmox-nya dia berkomunikasi dengan si ini apa namanya, si hostnya. Nah, sedangkan saya inginnya adalah si Proxmox ini dia juga bisa ngeping ke internet. Nah, caranya kita saya punya catatan lagi untuk interface-nya si Proxmox. Ini kita contohkan aja. Ini benar untuk Internet Loopback. Terus yang interface ENP0S3 manual, VMBR 0-nya static. Oke, kayak gini. Nah, untuk gateway-nya kita nonaktifkan karena kita pakai nantinya DHCP bagi si interface baru namanya VMBR 1 untuk interface-nya si NAT network nantinya kita ngambil DHCP. Terus kita set di sini gini. Terus sorry, kan ini manual loh, biarin. Kita kasih auto VMBR 1 interface VMBR 1 nanti internetnya DHCP. Nah, tinggal bridge port ke ini INP0S8 terus bridge STP nya di off, terus bridge FD nya 0. Oke, kita save, terus kita restart networknya. Sorry, it's working. Agak tricky sih memang. Kita lihat statusnya. Kita lihat IPA. Oke, dapat ya. Statusnya up. Terus yang ininya juga up ya. Karena sebelumnya kan belum up ya. Masih down. Yang ini juga tidak ada interface VMBR 1. Nah, ini yang saya tunjukkan ke teman-teman bahwa ini itu adalah tricky karena VMBR 1 saya khusus untuk virtual interface-nya buat si NAT network-nya. Karena host only dia punya VMBR 0 gitu. Yang kita udah buat waktu kita instalasi pada awal Proxmox gitu. Nah, kita uji mapping ke kenapa ini. Oh, nggak bisa ya? Sorry. Kita power off dulu. Nah, ini kalau bisa teman-teman jangan diubah bagian ini ya teman-teman. NAT networknya biarin 0 aja. Kayaknya ngaruh ini. Biarin dulu. Oh, value. Bentar. Nah, sampai benar-benar mati. Oke, ini biarin. Kita start lagi. Saya pause. Oke, kita lanjut. Oke, kita login lagi.
masuk, kita API dulu. Oke, tapping. Oke, bisa ya. Berarti networknya bawaannya 0.0, pas diubah itu gak bisa, harusnya kita add lagi, gak boleh diedit gitulah intinya. Topping 192.168, jangan pakai domain aja, coba Facebook. Oke, bisa, mantap. Berarti Proxmox-nya udah dapat internet, otomatis VM yang kita set nantinya bakal dapat internet. Nah, caranya adalah kita tinggal create VM aja. Terlalu mainstream untuk VMID 100, kita coba kasih 200, jangan 200. Ya kalau apa sih, misal gini aja 350 kita ya, terlalu mainstream aja. Debian VM. Nah, untuk penamaan teman-teman nggak boleh pakai spasi. Nah, ini nggak bisa, minimal kasih strip gitu. Bikin membedakan kalau kita membuat sebuah virtual machine di dalam VirtualBox ke Proxmox itu kayak gitu sih. Penamaannya sangat sensitif. Nah, untuk ISO image-nya yang kita upload tadi, oke, ini biarin kayak gitu. Terus tipe-tipenya juga biarin. Nah, yang perlu diubah, enggak, ini biarin aja dulu. Ini 1 core cukup kok untuk VM kecil sama 2 GB. Yang diubah cuma ini, karena VMBR 0 itu buat host only, alias Proxmox-nya aja untuk terhubung ke host. Sedangkan yang untuk ke internet adalah yang VMBR 1 ini. Nah, khususnya VM di dalam Proxmox ini yang butuh ke akses internet gitu. Klik next dan finish. Sambil kita klik start juga. Oke, di sini kita bisa lihat konsol ataupun banyak detail-detail di sini ya. Kita bisa lihat. Sebenarnya bisa dioprek teman-teman juga untuk belajar tentang mengenai Proxmox ini. Bisa lihat monitor, ada replication-nya juga. Kalau server sih umumnya ada snapshot. Nah, ini apa, firewall. Oke, kita lihat bagian konsol. Kita bisa lihat di sini teman-teman, no VNC, biar full screen gitu ya. Jadi kita full screen dulu. Nah, kita install seperti biasa Debian. Agak lembut ya mungkin ya. Bentar. Oke, ini udah. Black screen malah. Oke, harus sabar sih emang. Oke, bentar. Sambil ngecas dulu. Nah, seperti biasanya kalau kita setup Debian di virtual machine pada umumnya. Oke, saya pilih bahasanya English saja. Ini sedikit nge-lag ini. Oke. Terus untuk country-nya sesuaiin aja. Karena saya di Indonesia, Asia, Indonesia, US,
Keynote to use keyboardnya pakai American English saja. Oke, saya pause bentar. Oke, setelah itu kita setup hostname-nya. Ya udah si Debian aja, continue. Debian.com mungkin ya. Oke. Ini terserah, kasih root password yang mudah diingat teman-teman lah. Nah, ini terserah juga sih Debian kita aku. Passwordnya yang mudah diingat teman-teman aja lah. Kan karena VM untuk dicoba-coba aja di Proxmox. Terus ya karena time zone-nya saya bagian WIB, Western pastinya kan. Ya, bentar aja. Kalau kita ya pilih tengah, kalau yang timur pilih Eastern. Sesuai time zone-nya teman-teman aja. Yang sebenarnya ada yang LVM juga kan di sini. Cuma saya nggak mau ambil ribet, entire disk saja. All files in one partition aja. Karena ini mau saya cepat-cepat mau pengen lihat hasilnya VM ini berhasil atau enggak gitu. Untuk dapat sebuah IP pada NAT network dan juga bisa ping ke internet gitu. Intinya itu aja sih. Jadi saya pause dulu biar gak lama durasinya. Oke, untuk extra installation media klik no aja. Untuk mirror country ya udah Indonesia, terus defaultnya Debian aja, lebih aman. Nah dari sini kita bisa ketahuan kalau dapat internet atau enggak, karena untuk apt source list itu dia kalau di net install versinya Debian online itu dia harusnya terhubung ke internet. Kalau tidak terhubung ke internet dia itu merah-merah itu warning. Harusnya udah bisa sih kayak gini. Saya pause dulu biar gak lama durasinya. Oke, setelah itu participate in package usage survey, kita klik no aja. Ini untuk pemilihan software yang diinstal, karena kita only terminal atau CLI seperti biasa. Desktop kita nonaktif, Genome juga. Kita aktifkan SSH server aja. Sebenarnya nggak usah apa-apa sih, cuma standar sistem aja. Kita continue. Bisa menunggu, saya pause dulu biar gak terlalu lama durasinya. Oke, kita lanjut. Bentar. Tunggu prosesnya. Nah, ini di penghujung. Nah, kalau untuk bootloader kita perlu install, jadi kita klik yes. Jangan device manually, harus di bawahnya ini. Yang bawaannya CCC virtual isinya. Oke, finishing instalasinya habis itu. Kita tunggu aja. Terus kita klik continue. Oke, harusnya nge-reboot ya dia. Oke. Di grup bootloader, tunggu sampai dia masuk.
Saya pause dulu. Oke, udah selesai bootingannya. Terus kita masuk ya. Kita coba apakah bisa kita remote. Ini nggak bisa di-remote nih. Belum aktif SSI. Ya. Iya, nggak bisa. Coba kita ping aja. Sama ini. Oh, 07. Sorry. 09 ya. Sama aja sih. Sama. Coba ping aja. Nggak bisa. Tapi kalau dari Proxmox-nya, kita coba IPA. Ini kan statusnya adalah interface-nya untuk VM-nya dia aktif. Kan udah dapat internet dia tuh. Kita coba ping ke IP-nya tadi 168.0.9. Oh ya. Berarti untuk akses keluarnya dia beda IP, sesuai namanya NAT ya. Harusnya IP-nya bukan 192.168.0.9 gitu. Kita bisa ping sebaliknya untuk interface networknya si Proxmox dari dalam VM 68.7 tadi bisa kita lihat di sini yang VMware 01 ini cuman oke benar. Nah kita bisa uji coba ping ke internet apakah dapat internet atau enggak. Oke dapat. Sama domainnya pasti dapat juga. Nah di sini bentar kita bisa lihat. Nah di sini kita bisa lihat udah berhasil nih. Nah langkah terakhir kita adalah udah berhasil sih untuk step by stepnya udah kita lakukan semua. Jadi kesimpulannya kayak gini kira-kira. Kita close saja. VM dia lewat ke internet, cuma dia ada tunnel khusus dari si Proxmox-nya sendiri. Bukan tunnel sih, dia ada IP khusus dari NAT-nya itu, dimana dia bukan IP sebenarnya yang ditampilin. Dalam artian IP untuk lokal sama environment Proxmox-nya benar dia kedapatan 192.168.0.x/24. Tapi untuk yang di luarnya kita tidak tahu dia dapatnya berapa.
di luar Proxmox-nya ya. Kan karena di host tidak bisa nge-ping juga. Oke, itu aja dari saya tentang mengenai Proxmox versi 7 ya. Nah, kita udah mengetahui cara kerja dari Proxmox gimana dan setupnya, juga mengimplementasi virtual mesinnya juga. Oke, itu aja dari saya mengenai pembahasan Proxmox kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai hal-hal yang lain, contohnya kayak lanjutan Proxmox yang tapi versi 8, mungkin lebih dikit aja kayak gimana, dan juga yang lainnya, entah itu lanjut mengenai Linux ataupun pembahasan virtual mesin lagi ataupun CI/CD. Itu aja dari saya. Terima kasih dan see you next time. Bye. Terima kasih.